Saya mau cerita kenapa kita keluarga yang setuju kata amin. Jadi saya mau open sama saudara. Jadi kemarin ini istri saya ketemu sama pendeta dan istrinya juga. Terus ngobrol. Dia dari tempat saya punya komunitas dulu. Saya dulu 10 tahun yang lalu lebih, selama 11 tahun saya dalam satu komunitas. Dan dia bercerita bagaimana saya di komunitas itu saya paling muda dulu saudara. Enggak, yang lebih tua dari saya paling dekat 15 tahun. Yang lebih lagi 30 tahun kira-kira begitu. Yang terjadi adalah saya orang yang paling muda, pendeta paling muda di situ, tapi saya pendeta juga yang paling tidak disukai di situ. Mungkin saya agak tengil atau mungkin karena orang lebih dengar saya daripada senior-senior saya. Ada banyak hal. Tapi akhirnya mereka omongin saya, mereka fitnah saya, mereka buat banyak. Sampai saya 11 tahun tapi tetap sama mereka dalam komunitas ini. Ya kan 11 tahun sampai akhirnya mereka minta saya keluar. Bukan minta, saya diharuskan keluar. Akhirnya saya keluar dan lahirlah CLCC sekarang. Ya, yang kami nikmati sama-sama. Nah, tapi begini, kemarin saya ketemu sama pasangan ini yang lebih tua sedikit dari saya, terus dia cerita bagaimana dia di komunitas itu pun diperlakukan yang sama persis seperti saya. Dengan cara yang sama, dengan cara dia bilang, saya mau dimasukin penjara Pak Andi. Mau dimasukin penjara? Salam dulu bro. Pak, ya kan? Saya difitnah, salam sama. Saya dibilang punya istri lagi, sama. Semua sama persis caranya. Terus sampai dia bilang ini, ya waktu kita ngalamin kita mikir sih bahwa gini, wow seperti ini ya kayaknya dulu Pastor Andi rasa. Dia masih ada yang bela. Akhirnya dia dibela, dia 3 bulan diskors, tapi setelah itu dia dipulihkan, dia apa. Tapi dia bilang sakitnya luar biasa. Dia cerita sama saya masih sakit gitu ya. Saya bilang, saya gak ada yang bela dulu. Sampai saya harus keluar. Nah, bagaimana kita fight my battle? Waktu saya mengalami itu, kalau sudah tahu, teman-teman semua udah bilang keluar, yuk keluar. Jemaat sudah beberapa pengerja keluar, kita gak bisa pelayanan di sini. Saya bilang gini, kenapa lu gak bisa pelayanan di sini? Sikap mereka gini loh sama kita. Terus kalau sikap mereka gini sama kita, kenapa kita gak bisa pelayanan? Saya bilang, kita bisa tetap pelayanan di sini. Makanya saya 11 tahun ada di sana. Dan saya percaya banyak hal. Saya mau ajak kita lihat slide pertama tolong. Panggilan Tuhan atas komunitas kerajaan Allah. Ya, saudara sedang bahas komunitas, saya mau ajak bagaimana fight your battle. Bagaimana hidup dalam komunitas kerajaan Allah. Yuk, next slide. Panggilan tertinggi kita adalah menjadi serupa Kristus. Yang setuju kata amin. Ini slide, sorry saya betul-betul kasih saudara persis seperti apa yang di gereja saya share. Ini betul-betul gereja kami punya panduan dalam pelajaran para pemimpin, saya mau kasih sama saudara kira-kira begitu ya. Karena ini cara kita hidup dalam komunitas. Saudara dan saya mesti sadar dulu bahwa panggilan tertinggi kita adalah menjadi serupa Kristus. Katakan serupa Kristus. Lagi serupa Kristus. Jadi berkomunitas bukan cuma untuk curhat, berkomunitas bukan cuma untuk diterima, berkomunitas bukan cuma untuk didengar, tapi kita berkomunitas untuk menjadi serupa Kristus. Saudara harusnya sudah tahu di end dari cerita saya toh. Jadi kenapa saya tetap melayani di sana? Karena Yesus pun ditolak tapi dia tetap melayani. Kalau saudara mau jadi serupa Kristus, ini kayaknya mungkin minta tolong dikerasin dikit ya. Saya agak ngeden-ngeden sedikit nanti keluar dari bawah kan gak enak saudara. Saya suaranya agak habis kayaknya. Oke, sampai mana tadi? Jadi lupa. Oh, kalau saudara mau jadi serupa Kristus, kepungan orang di sekitarmu itu cuma kesempatan untuk kamu menjadi semakin serupa Kristus. Yang bener hahu-hahu ini, hahu-hahu, tapi gini, waktu ngalamin sakit loh saudara. Amin. Oh iya dong, waktu ngalamin sakit, tapi gini loh. Kalau mengerti panggilan tertinggi kita menjadi serupa Kristus, harusnya itu menjadi motivasi saudara yang tertinggi. Oke? Jadi kalau komunitasmu membuat kamu tidak terlalu didengar, jangan cerita lagi ya kamu sudah terlalu banyak cerita, gantian yang lain. Jangan, gue gak mau komunitas ini lagi. Loh, kamu ke komunitas itu cuma mau didengar atau mau serupa Kristus?
Ditegur langsung gak mau datang lagi. Kamu ke komunitas itu cuma karena pengen gak ditegur, zona aman, nyaman, atau mau serupa Kristus? Oke, nah coba kita lihat, next slide. Panggilan menjadi serupa Kristus inilah yang akan menjadikan muda bukan sekedar organisasi gereja. Tapi bukan juga sekedar mengadakan kebaktian gereja atau komunitas. Melainkan lebih dari itu, muda menjadi sebuah keluarga ilahi. Muda menjadi komunitas kerajaan Allah, bukan sekedar komunitas anak muda. Tapi komunitas kerajaan Allah yang menghidupi visi menjadi serupa Kristus tadi. Dalam kebersamaan kita. Amin. Coba toel kiri kanan mulai nggak hu-hu lagi nih, ayo. Hah? Yakin masih mau serupa Kristus? Nah untuk itu saudara dan saya perlu membangun komunitas dengan value, katakan value. Apa sih value? Value adalah prinsip yang memotivasimu melakukan sesuatu. Perhatian baik. Kalau kalian anak muda punya value, maka kalian gini, dalam melakukan sesuatu itu karena kalian value akan memotivasi kamu melakukan sesuatu. Misalnya gini, kamu punya value bahwa gini, saya mau tetap mengampuni. Misalnya Yesus mengampuni saya mau mengampuni yang lain. Waktu kamu dilukai, value mengampuni seperti Yesus akan memotivasi kamu untuk melakukan hal yang sama pada orang lain. Waktu kamu dilukai, kamu mengampuni. Kenapa? Karena value itu, value kehidupan kamu memotivasi kamu. Nangkap maksud saya? Value harusnya memotivasi kamu untuk melakukan sesuatu. Value, sorry, ada permen pedas nggak ya? Terima kasih, saya banyak sekali nanti bisa jualan saya habis ini. Value juga berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan saudara dan saya. Oke? Value, terima kasih. Oh, haleluya. Thank you. Kayak iklan. Sekali lagi ya, value. Memotivasi saudara melakukan sesuatu, value menjadi panduan dalam hidup kita. Nah, coba saya mau menawarkan saudara value yang kami terapkan di CLCC. Saya harap cocok buat saudara ya. Yuk next slide. Dalam komunitas kita, saya mau menawarkan e-faith. Bangunlah komunitas saudara dengan value e-faith. E-faith, excellent, flexible, acceptance, integrity, teachable, helpful. Ya, ada yang bilang ini sebagian kata sifat, sebagian kata benda sini. Kita memang setuju. Jadi secara Inggris acak-acakan tapi yang penting enak didengar. Buat telinga Indonesia, gitu kira-kira ya. Ngaco ini. Tapi excellent, flexible, acceptance, integrity, teachable, helpful. Katakan sama-sama yuk. Excellent, flexible, acceptance, integrity, teachable, helpful. Sekali lagi, 2, 3. Excellent, flexible, acceptance, integrity, teachable, helpful. Kalian tadi nyanyi lagu terakhir semangat banget. Lagu kalian banget ya. Di kita di Bandung gak pernah nyanyi lagu itu. Kita gak suka lagu itu. Enggak, bukan. Itu lagu kalian banget saya lihat. Saya gak tahu kenapa di Bandung gak dinyanyiin. Saya heran juga nanti saya tanya ya. Tapi begini loh. Kalian mesti, saya sampai buka liriknya tadi. Ini ngomong tentang apa sih? Begini loh. Waktu kita dikelilingi musuh, kita akan tetap memuji Tuhan. Dan itulah cara kita berperang. Dia bilang begitu. Cuma itu lirik yang kalian nyanyiin berulang-ulang itu tadi kan. Cuma keren musiknya aja. Tapi isinya itu. Bahwa waktu kita dikepung, kita tetap akan memuji Tuhan. Dan itulah cara kita berperang. Kalian mau lakuin itu enggak? Nah memuji Tuhan itu apa? Masalahnya sering kali kita pikir memuji Tuhan itu nyanyi. Memuji Tuhan bukan nyanyi. Memuji Tuhan itu menurut saya menghidupi ini. Itulah caramu memuji Tuhan. Coba kita lihat excellent. Yuk kita lihat slide berikutnya. Excellent. Apa itu excellent? Excellent saya punya definisi ini. We bring honor to God by not being ordinary but extraordinary. Itu excellent. Kita menghormati Tuhan, kita memuji Tuhan dengan cara apa? Yuk hidup gak biasa-biasa yuk. Yuk hidup extraordinary. Nah itulah menghormati Tuhan, itulah memuji Tuhan. Itulah cara berperang kita harusnya. Nah saudara tahu, waktu leader-leader saya bilang ini, kita keluar lah, kalau enggak kita nggak bisa pelayanan di sini. Saya bilang, kenapa kita nggak bisa pelayanan? Lu nggak rasa lu di sentimen. Istri aja saya bilang ini, kamu ngerasa ini keluarga kamu, mereka nggak anggap kamu keluarga. Apapun orang mau anggap kita nggak melakukan segala sesuatu karena sikap orang sama kita. Kita melakukannya untuk Tuhan. Berapa lama saya lakukan itu? 11 tahun brother and sister.
11 tahun. Ada pendeta-pendeta yang nanya, Andi kamu ngapain di sini lama-lama? Saya bilang, no saya tidak ada terhalang apa-apa. Sampai lagi makan, saudara lagi makan di restoran. Ada satu Om Sam lagi makan, tahu-tahu marah sama semua pendeta senior di situ. Kalian, saya nggak suruh saudara, tahu-tahu dia bilang, kalian berani macam-macam sama Andi, kalian akan bertanggung jawab sama Andi. Saya sampai toel-toel di bawah meja. Om habis ngomong ini pulang, saya nggak akan terus sama mereka. Karena mereka kan tambah benci sama saya. Pokoknya lihat, kalian akan bertanggung jawab sama Tuhan. Tapi tetap lakuinnya 11 tahun. Tapi buat saya, nada itu nggak sampai mengganggu gimana. Saya pernah pahit, saya nggak cerita itunya ya. Tapi gini, setelah saya menang saya tahu tujuan saya menjadi serupa Kristus. Tadinya saya pahit sama mereka, saya pahit sama Tuhan 1 tahun. Dari 11 tahun itu 1 tahun saya pahit. Dan Tuhan cuma ingetin gini. Saya kecewanya sama Tuhan karena ini. Tuhan kau yang suruh saya masuk gereja ini. Kenapa sekarang kayak gini? Saya kecewa sama Tuhan. Saya maki-maki Tuhan segala. Tapi suatu kali Tuhan bilang ini. Waktu Tuhan pulihkan saya, Tuhan cuma bilang ini. Kamu tahu kenapa kamu gak salah masuk gereja ini. Cuma kamu beda frekuensi sama aku. Beda visi sama aku. Kamu pengen gereja ini berkembang jadi mega church. Aku pengen kamu yang bertumbuh. Dan ini tempat yang tepat untuk kamu bertumbuh. Karena disinilah kamu akan disalibkan. Tangkap maksud saya? Wow. Sejak saya tahu visi itu. Dan kamu mau jadi serupa aku kan? Atau kamu mau jadi pendeta terkenal? Dua-duanya. Pilih satu. Serupa Kristus. Terus ya. Di situ saya tahu kenapa saya ada di gereja itu. Nah saudara mesti tahu kenapa saudara ada di komunitas itu. Kalau visimu menjadi serupa Kristus, maka tidak ada yang halangin. Tapi kak teman komunitas saya gini, gini loh. Walaupun teman komunitasmu begitu, jangan ikut, jangan. Gara-gara saya malas nih sama opa nih, ya kan? Ya udah, gua jadwal, misalnya apa? Harusnya kita ada tugas, ada apa? Kita, malas gua. Loh emang kamu lakuin itu buat opa? Atau buat Tuhan? Waktu kamu melakukan itu semua harusnya, coba kita lihat slide berikutnya. Berikutnya lagi. Nah ini dia. Apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Yang setuju kata amin. Dalam melakukan segala sesuatu, lakukan buat Tuhan bukan untuk manusia. Di keluarga begitu, kamu lakukan ini bukan buat pasanganmu. Di komunitas begitu, di pelayanan begitu, kamu lakukan ini untuk Tuhan. Itu excellent. Karena itu kerjakan yang terbaik sebab kamu sedang melakukannya untuk Tuhan. Opa boleh nyebelin. Yang setuju kata amin. Opa boleh menyebelin. Tapi begini loh, kan kamu gak lakukan pelayananmu untuk dia. Kenapa kamu males-malesan? Nangkap maksud saya? Kalau kita males-malesan, kita lagi malas. Kita lagi melukai Tuhan yang gak pernah males-malesan sama kita. Kenapa yang salah opa yang dibalas Tuhan? Halo? Kenapa waktu pendeta-pendeta salah sama saya, bikin buat itu sama saya, yang saya balas Tuhan? Sejak saya mengerti ini, apapun yang mereka buat, this is the way I fight my battle. Apapun orang buat, saya tetap akan melakukan dengan excellent. Kenapa? Saya nggak lakukan buat mereka kok. Saya lakukan untuk Tuhan. Yang setuju kata amin. Kalau muda punya value ini, itu akan keren sekali. Coba kita lihat slide sebelumnya tadi. Karena excellent, kalau saudara mengerti itu, maka excellent bukan berlomba dengan orang lain. Tapi menjadi lebih baik dari diri kita kemarin, itu excellent. Saudara mau jadi orang yang excellent? Anak muda yang excellent, amin? Ya kan? Mereka sudah mulai merasa usia mereka sudah makin senior nih, pemimpin-pemimpin. Saya mengusulkan nama setelah muda apa? Tua. Tetap utuh dan asli, saudara, ya kan? Cocok ya, setuju ya? Nah, jadi tapi excellent bukan berlomba dengan orang lain. Excellent adalah gini, menjadi lebih baik dari diri kita kemarin. Kemarin lu kayak apa, hari ini lebih baik yuk. Kemarin kayak hari ini. Kalau soal dia kenapa lebih keren ya, gak apa-apa, biar aja dia lebih keren. Ikut bersyukur lah, ikut senang lah. Muncrat. Nangkep maksud saya pakai tisu ya, kok pakai tangan. Ikut bersyukur lah, ikut senang lah. Yang setuju kata amin. Tapi kita urusannya, yuk kita mempersembahkan yang lebih baik dari kemarin. Excellent bukan tentang excellent adalah tentang mengerjakan hal sehari-hari. Excellent tuh begini, tunggu Pak Jokowi kasih goprek, bukan Pak Prabowo.
Tunggu Prabowo kasih gue proyek gede, baru gue kerjain yang terbaik. Oh bukan, excellent itu soal mengerjakan hal sehari-hari dengan cara yang sebaik-baiknya. Ingat Yusuf? Jadi pembantu, kira-kira pembantu baru masuk, budak baru masuk suruh bersihin apa? Paling maksimal juga WC, maksimal. Betul nggak? Nggak akan langsung suruh beresin rumah, ruang tamu bos, nggak akan. Yang terbaik WC. Tapi karena dia excellent, dia tahu mengerjakan hal sehari-hari dengan sebaik-baiknya, WC-nya pun lebih bersih dari sebelumnya. Sampai kecoa pada kepleset, sehingga gosip itu beredar. Bosnya dengar, wih luar biasa, kecoa bilang mereka kepleset sekarang. Dia ngelap meja, budak kerjaannya apa sih saya mau nanya? Dia ngelap meja, lebih bersih dari orang lain ngelap. Sementara ada orang ngelap meja, betul nggak? Kita kadang-kadang ke restoran masih hitam, padahal baru disemprot, baru dibersihin. Kenapa? Yang bersihin nggak pakai hati, saudara. Nggak excellent. Tapi Yusuf kalau ngelap, bakteri-bakteri juga hilang. Nah maksud saya, we bring honor, itulah cara you fight your battle harusnya. Excellent bukan sebuah tindakan. Ya deh, tadi saya excellent, bukan. Excellent bukan satu buah tindakan, tapi excellent adalah sebuah sikap hidup. Itulah prinsip hidup harusnya. Bahwa dalam segala sesuatu, saya akan excellent. Saya punya partner saudara, sudah mau 70. Jalan udah sakit ya, tapi dia kalau ke proyek ya saudara, lihat sampah, dia pasti ambil, saya jamin. Kenapa? Itu prinsip dia. Dia mau proyek bersih dan dia enggak cuma suruh orang, dia pasti ambil sendiri sampahnya. Itu saya lihat sampai umur 70. Kenapa? Excellent bukan satu buah tindakan, excellent adalah sebuah cara hidup. Excellent timbul, kenapa kita mau excellent? Excellent timbul karena hati yang bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Kenapa sih kita mau lakukan excellent? Kenapa kita mau lakukan yang terbaik? Kenapa kalau kita jadi tim musik lakukan yang terbaik, jadi usher, lakukan yang terbaik. Kenapa? Ini ucapan syukur kita sama Tuhan. Yang setuju kata amin. Di komunitas juga sama. Boleh saya cerita mungkin agak pamer, sorry, boleh saudara? Boleh pamer. Saya belajar lakukan excellent waktu saya disuruh pegang kelas. Saya sampai dipanggil gembala senior, kenapa? Sepanjang sejarah gereja kita, jumlah murid yang bertahan dalam satu kelas dari awal sampai 2 tahun terakhir, yang paling banyak kamu yang pegang, kamu bikin apa? Saya sampai ditanya, kamu bikin apa? Sepanjang sejarah, kamu orang paling muda, tapi kamu yang pegang dan gak pernah ada yang ini. Waktu pegang kelas, do it dengan cara yang excellent. Seperti untuk Tuhan. Waktu bekerja semua dalam segala sesuatu, nanti kamu akan lihat. Dimanapun Tuhan dimuliakan, nah itulah cara you fight your battle. Memuji Tuhan tuh dengan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju kata amin. Jadi kalau ketua komunitasmu mengecewakanmu, kamu kan gak lakuin buat dia. Kamu lakuin tetap buat Tuhan. Saya 11 tahun, 2 minggu sekali sel grup loh saudara. Sama pendeta-pendeta yang gosipin saya 5 hal tadi. 2 minggu sekali, istri saya cuma tahan sampai 5 tahun pertama. Saya 11 tahun kan. Karena dia akhirnya terluka sekali. Hatinya terluka saudara. Dia tidak sanggup. Kenapa? Kalau ketemu ini, shalom Bapak Pendeta. Semua gitu, shalom Bapak Pendeta. Shalom Bapak Pendeta. Semua gitu saudara. Tapi di belakang tusukin kita dari belakang. Dia bilang gak kuat ya. Tapi saya belajar nih, saya tetap mau ada di sana. Bahkan saya sempat mau full time di gereja itu, istri saya bilang, enggak di sini kalau full time, enggak di sini. Tapi ini keluarga saya, kamu anggap mereka keluarga, mereka enggak anggap kamu keluarga. Iya sih, tapi begini loh, tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kan saya enggak lakuin buat mereka. Amin. Amin. Yang kedua, fleksibel. Next slide. Value berikutnya, fleksibel. Katakan fleksibel. We believe that we can bend without breaking. Saya percaya kita bisa melengkung tanpa patah. Ada batasnya, setuju? Dalam melakukan kebenaran. Nah, saudara muslim, ini penting untuk mudah mengerti ini. Gospel mengajarkan, next slide, bahwa tidak ada satu metode atau satu cara pun yang bisa menentukan keselamatan buat orang. Oh ini loh, pelayanan paling bagus tuh pakai jas. Atau pelayanan paling bagus pakai jeans. Enggak.
Mau pakai jeans, mau pakai jas, yang penting cocok sama situasi. Amin. Bukan itu yang paling pentingnya. Karena itu selama tidak bertentangan dengan gospel, selama tidak jadi batu sandungan buat orang lain, maka kami memutuskan menghargai semua perbedaan yang dalam tubuh Kristus. Saya nggak nganggap pengajaran lain yang tidak sesuai sama saya, sesat langsung. Saya paling nggak suka YouTube kekristenan bilang sesat, kayak lu paling benar aja. Pengertian lu aja gue jamin nggak akan paling benar. Pendeta manapun, sehebat apapun, pengertiannya tentang Tuhan tidak mungkin sudah sempurna. Tidak mungkin. Karena Tuhan terlalu besar untuk kita semua sempurna mengenal Tuhan. Terus kenapa begitu ada orang lihat Tuhan dengan cara lain sesat? Gak boleh beda sama kamu? Padahal Tuhan begitu besar. Hari ini misalnya contoh, gak usah gede-gede, botol ini aja. Saudara bisa lihat gambar di sisi saya gak ada gambar. Terus saya bilang botol ini tidak ada gambar. Saudara bilang ada gambar, sesat. Atau waktu saya bilang tidak ada gambar, saudara yang bilang sesat. Akhirnya kita saling menyesatkan. Fleksibel tuh gini loh. Selama tidak bertentangan dengan gospel, tidak jadi batu sandungan, yuk hargai semua perbedaan yang ada dalam tubuh Kristus. Baik itu berupa panggilan yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda, metode pelayanan yang berbeda-beda, cara hidup yang berbeda-beda. Ayo saling menghargai. Yang setuju katakan amin. Firmannya, next slide. 1 Korintus 9. Demikianlah bagi orang Yahudi, ini Paulus punya prinsip. Fleksibel tuh begini. Nah saya penting menekankan ini supaya kalian juga tidak salah mengerti tentang fleksibel. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan yang hidup di bawah hukum Taurat. Lihat itu, tujuannya memenangkan. Berikutnya. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, masih ngaco-ngaco, masih gini. Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Aku seperti orang ngaco juga. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat. Hukum Allah. Jadi aku nggak ngaco. Tapi kalau ketemu orang yang masih ngaco. Ya kita nggak shalom. Nggak usah begitu. Nah maksudnya fleksibel. Tapi bukan berarti gini. Dia mabok kita ikut mabok. Next slide. Acceptance. We believe that each of us is unique and precious. Jadi yuk next slide aja. Saya nggak lama di sini. Tuhan mengasihi, maksudnya di poin ini. Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni dan menerima kita semua tanpa mempermasalahkan ataupun membedakan latar belakang kita. Mau suku lu apa, mau budaya lu apa, mau agama lu apa, mau kekayaan lu seperti apa. Tuhan gak masalahin. Kenapa kok kita memasalahkannya sama orang lain? Halo? Kenapa Tuhan kita mempermasalahkan sama orang lain? Ya, next slide. Bahkan Tuhan mengajarkan bahwa gini, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saya mau masuk berikutnya, integrity. Katakan integrity. Apa sih integrity? Ini dia. We do the right thing even no one is watching. Kita melakukan yang benar sekalipun tidak ada orang yang lihat. Kebanyakan kita kan gini loh, saya melakukan yang benar kalau ada orang yang lihat. Kalau nggak ada yang lihat, kesempatan. No, itu bukan integritas. Integritas adalah we do the right thing even no one is watching. Waktu nggak ada yang lihat sekalipun, saya tetap akan belajar menjaga kehidupan saya. Bukan berarti kita selalu sempurna. Tapi orang yang punya integrity, waktu dia tidak sempurna, dia akan mengakui ketidaksempurnaannya dan bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Yang setuju kata amin. Kalau saudara dan saya bisa kompromi sama dosa tanpa rasa apa-apa lagi, something wrong with us. Coba lihat ayat berikutnya, slide berikutnya. Karena Alkitab bilang ini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi loh. Sebab benih ilahi ada dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Gak bisa berbuat dosa maksudnya apa? Gak bisa menikmati dosa lagi. Sehingga waktu kita sampai jatuh, waktu kita kompromi, anak Tuhan tetap bisa jatuh. Tapi waktu kita jatuh, kita tidak bisa menikmati kalau itu kita sudah anak Allah. Ada rasa duka cita di sini. Kenapa? Karena kita melukai Bapa kita yang baik. Melukai Tuhan kita yang sudah mengasihi kita.
Dan aduh Tuhan kok gue masih gini ya. Ada duka cita, bukan tertuduh, bukan. Gak perlu tertuduh kalau sudah dalam Tuhan, amin. Karena kita tahu kita pasti anak Allah, kita selalu akan diselamatkan. Diampuni sama Dia, puji Tuhan. Tapi ada duka cita karena kita melukai Bapa yang baik. Amin. Jadi integritas adalah kita melakukan yang benar walaupun gak ada yang lihat. Harusnya di komunitas, ini yang kita bahas. Ini yang kita bicarakan. Berikutnya, klub klipnya oke cukup. Tinggal 2 poin lagi. Yang kedua, teachable. Nah ini penting juga. Teachable, katakan teachable. Lagi teachable. Apa sih teachable buat kami di Bandung yang saya tawarkan buat saudara? We are willing to learn, unlearn, and relearn. Kalau yang cadel susah ya, ular melingkar pakal bundar. We are willing to learn, unlearn, and relearn. Learn, selalu mau belajar. Haus untuk belajar. Ya kan? Mau belajar, mau belajar, mau belajar. Gue emang gak mau belajar, gue maunya berkomunitas. Komunitas harusnya mau belajar, teachable. Tapi juga unlearn. Unlearn itu bicara gini loh. Melepaskan apa yang kita pelajari dulu yang ternyata salah. Oh ternyata gak gitu ya. Harus mau. Jangan, gue mah begini aja. Ya inilah gue apa adanya. Menjadi utuh dan asli bukan cuma bicara gue beginilah apa adanya, bukan. Tapi menjadi orang yang terus mau dipulihkan. Kalau apa yang salah kita mau ngaku salah dan mau diperbaiki, itu unlearn. Nanggap maksud saya? Halo, katakan unlearn. Lagi unlearn. Yuk cepat yuk, learn, unlearn, relearn. Relearn, apa relearn? Yuk belajar lagi. Kami membuat gini, ada bulan belajar Alkitab, 6 bulan sekali. 1 bulan selesai, 4 minggu. Kadang-kadang 5 minggu sih, minta maaf ya, emosi. 4-5 minggu, selesai. Nah 6 bulan lagi. Terus saya bilang ini, semua tim, semua komunitas, tiap 6 bulan harus bareng-bareng ajak, yuk belajar yang mana. Udah pernah semua, ulang lagi. Kenapa? Lu belum lah, lu ngerti firman semua tuh belum. Tuhan begitu luar biasa sampai, oh saya sudah mengerti semua firman. Enggak lah. Akuilah bahwa kita bodoh. Amin. Ya kan? Ayo belajar lagi. Nanti kan kamu dapat lagi. Ayo bahas sama komunitasmu lagi. Ya kan? Kami ada banyak kelas. Jadi kalau diulang itu mungkin 5 tahun sekali ulang lagi. 5 tahun lagi malu udah lupa mungkin. Ya kan? Ayo belajar lagi. Kenapa? Karena kita punya semangat teachable. Yang mau diajar. Belajar ulang gak masalah buat kita. Yang setuju katakan amin. Coba lihat slide berikutnya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam komunitas. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ini gereja mula-mula. Gak cuma berkomunitas, tapi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang setuju katakan amin. Terakhir, poin terakhir, kasih tepuk tangan. Wah, senang sekali ya sudah terakhir. Helpful, apa itu helpful? We believe small acts when multiplied by every person can transform the world. Amin. Yuk belajar menjadi seperti Kristus. Katakan belajar menjadi seperti Kristus. Ini kesempatan kita. Ini kesempatan kita. Oke, Tuhan berkati ya. Kita berdoa sebentar. Tuhan, aku selesai menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hatiku. Aku berdoa biar Roh Kudus yang bekerja di antara kami semua. Sempurnakan setiap firman ini menjadi kehidupan buat setiap kami. Sempurnakan kata-kataku yang terbatas jadi bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu ini Tuhan. Buat gereja ini boleh bertumbuh. Buat teman-teman di sini semua boleh bertumbuh. Bertumbuh bukan buat kemuliaan kami, tapi bertumbuh untuk kami belajar menjadi seperti Kristus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin.